Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis yang telah hadir pada siang hari ini, dan teristimewa kepada rekan-rekan panitia dari ketua dan anggota yang kami hormati, dan seluruh Renpa Jemaat BKP di Singabola yang telah hadir pada saat ini. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita, ya Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur pada saat ini, di mana sampai detik ini teman-teman, Tuhan masih ada bersama dengan kita. Jadi dari perjalanan dari Jemaat BKP Singabola sampai di tempat ini, Tuhan masih ada bersama dengan kita. Jadi semua itu adalah anugerah Tuhan dalam pribadi kita. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Ketua Panitia, maka tujuan kita di tempat ini adalah untuk melaksanakan ibadah. Dan kita sebagai pemuda, para pengurus dan Renpa semuanya, kita sambut dengan baik. Kita sambut dengan baik. Biarlah acara pada saat ini, acara pada hari ini, kiranya bisa jadi dalam nama Tuhan. Biar nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi yang menjadi harapan kami kepada rekan-rekan pemuda semuanya nantinya, ketika sudah selesai nanti ibadah di tempat ini, kita menuju ke lokasi di pantai, kita melaksanakan games, maka kita menertibkan diri kita sendiri. Dan kita semangat, kita main ke laut karena risikonya adalah besar. Itu yang menjadi harapan kami. Dan kemudian acara ini juga tidak terlaksana kalau tidak ada yang namanya adalah kesepakatan, musyawarah, baik para pengurus, anggota, dan terus kepada panitia yang telah fasilitasi kita pada saat ini. Jadi kiranya Tuhan juga yang memberkati dan membalaskan buat rekan-rekan panitia. Sudah bawa Alkitab? Belum. Sudah bawa HP? Sudah. Sudah install Alkitab di HP-nya? Sudah. Sebagian sudah, sebagian belum. Yang belum segera install, gratis kok. Kita buka aja Karya pasal 9 ayat 9 sampai 10. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Sudah? Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah katakan amin. Belum banyak yang bilang amin. Amin. Oke. Karena sudah banyak yang amin, maka kita baca, kita lomba aja ya antara laki-laki dan perempuan. Amin laki-laki. Ya, senang. Akhirnya laki-laki berani berkata amin. Kita mulai ya, ayat 9 laki-laki. 1, 2, 3. Bersorak-sorak. Aminnya mana? Katanya amin. Ternyata belum belum aman. Sudah amin? Amin. Nah, ini nyata, ada yang baru cari-cari. Zakaria itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya, kalau bukan lama baru, kalau bukan baru lama. Yang pasti lama. Sudah? Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Laki-laki baca dengan suara keras. 1, 2, 3 ya. Soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai.
seekor keledai beban yang mudah. Perempuan, tunjukkan semangatmu. Ia akan menambahkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Musuh perang akan menyeramkan dan dia akan memberikan kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Luar biasa, tepuk tangan. Senang bertemu dengan pemuda-pemuda, semua pemuda. Yang di depan juga pemuda zaman dulu. Sekarang sudah mulai tua, tapi sudah jadi pembina pemuda. Yang SD angkat tangan. Oh, banyak. SMP, SD turun tangan SMP. Oke. SMA, SMK, oh banyak. Yang sudah tamat, lebih banyak lagi. Yang bapak-bapak, oh, tapi masih 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 semangat. Oke. Kayaknya ini kita baru bertemu ya. Tapi serasa sudah bertemu beberapa kali. Ya tadi yang pemuda ketika kami memasang ini mereka canggung-canggung, padahal saya tidak. Karena bagi saya kita semua adalah saudara. Saya senang bersama dengan pemuda karena saya dulu pernah muda dan mungkin sekarang juga masih muda. Jangan bilang tua, nanti saya marah. Saya dulu pernah menjadi pengurus pemuda di PGI. Saya oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia dipercayakan utusan pemuda sebagai majelis pekerja harian di PGI di Jakarta. Itu bersama saat itu saya periode bersama dengan Pak Tukoni Eforus BNKP. Dulu saya kuliah di sekolah di STT BNKP. Jadi saya ini juga bagian dari BNKP. Amin. Sekarang saya melayani di ONKP sebagai pendeta ONKP. Sehari-hari saya sebagai dosen di STT Anugerah Misi Nias Barat. Pernah dengar itu? Pernah. STT Anugerah Misi Nias Barat. Saya bersama dengan Pak Pidemo, ini juga teman di STT Anugerah Misi Nias Barat. Puji Tuhan, ketika Jokowi datang kemarin, kita di STT Anugerah Misi dikasih asrama, rumah susun, dan puji Tuhan sudah hampir rampung. Kita berharap tahun depan sudah bisa ditempati. Selain rumah susun dikasih juga RKB, walaupun agak macet sedikit pembangunannya, tapi itu akan diteruskan. Sehingga saya mau katakan ketika Jokowi datang kita dapat Nias Barat bantuan sekitar 30 miliar. Itulah pembangunan asrama dan juga ruang kelas baru. Dan saat ini kita sedang berjuang karena di Nias Barat ini tidak ada perguruan tinggi selain STT Anugerah Misi. Tapi tidak semua orang menjadi pendeta. Amin. Ada juga yang mau di bidang di jurusan yang lain. Tidak semua menjadi guru agama Kristen. Ada juga yang mau di jurusan yang lain, tetapi kadang itu hanya di Gunung Sitoli, di Medan, di luar Nias, dan kita sedang berjuang dan kita sudah ambil keputusan STT akan kita upgrade namanya sedikit menjadi institut. Kita berharap kalau bisa kita persiapkan, mudah-mudahan semester atau tahun ajaran baru nanti kita bisa terima jurusan umum dan berharap akan bertemu dengan kamu di sana. Amin. Yang SMK, SMA, saya berharap kita bertemu apakah di jurusan teologi, di jurusan PAK, ada juga rencana nanti jurusan manajemen dan juga jurusan komputer. Cuman yang dua itu sedang kita perjuangkan. Jadi itulah saya tinggal di Desa Sisobambogo. Saya punya channel YouTube, berharap nanti di subscribe ya. Helemoyo Ministry, Helemoyo Ministry, dan mungkin nanti pertemuan kita hari ini mohon izin Ketua Panitia,
Nanti saya kasih di channel YouTube saya juga di Elemoy Ministry, supaya kita selalu ingat bahwa kita pernah bersama, kita pernah bertemu. Panjang sekali kata pembukaannya. Sekarang kita masuk ke intinya. Zakaria 9 sampai 10. Di situ dikatakan ada raja yang naik keledai. Raja yang naik keledai. Seharusnya raja itu datang dengan apa? Apa yang kalian bayangkan ketika raja datang? Dia datang naik kudaku. Nah, seperti ketika Pangeran Diponegoro datang. Pernah kalian lihat film Pangeran Diponegoro? Belum. Pernah kalian lihat di buku sejarah bagaimana Pangeran Diponegoro? Dia menunggang kuda putih dan dia mengangkat ke keris. Nah, saat ini yang kita bicarakan adalah raja yang datang dengan menunggang keledai. Pernah melihat keledai? Pasti belum ya? Belum. Saya juga belum. Karena tidak ada di Nias. Kambing ada di Nias. Itu pun tidak banyak. Sapi ada. Nanti kalau mau lihat sapi datang ke sana. Banyak sekali sapi. Ini keledai. Keledai. Kalau kalian dengar keledai, apa yang terpikir? Kalau kalian baca di Alkitab, ketika dia bicara tentang keledai, apa yang kalian pikirkan? Oke, sebelum kita bicara keledai, ketika bicara tentang kuda, apa yang kalian pikirkan tentang kuda? Ayo, sebelah sini. Pernah lihat kuda di TV? Bagaimana kuda? Katanya pernah. Ditanya bagaimana? Diam. Ayo, yang pernah lihat kuda di TV, angkat tangan. Di film-film itu kan? Iya. Bagaimana kuda? Gagah kan? Kuda itu gagah. Orang yang menunggangnya juga gagah. Kuat, larinya kencang. Karena kencang banget. Pakai banget. Artinya itu bukan lari dia, bukan kencang dia, kencang banget. Itu kebalikannya keledai. Keledai larinya, katanya sih larinya lambat. Saya juga tidak tahu. Tapi tadi pagi saya cari-cari, saya tanya sama Google. Ternyata Google kasih tahu. Itulah hebatnya kita sekarang. Ada Google. Coba cari di Google. Bagaimana keledai? Ayo, yang punya pakai data, ayo coba cari di Google. Sambil Bapak bicara, kamu cari-cari. Itulah enaknya sekarang. Ketika ada orang yang berbicara, kita langsung cari tahu apakah benar yang dia katakan, atau jangan-jangan bohong. Iwal mah. Keledai itu dia lamban. Kata orang. Keledai itu katanya lemah. Kata orang. Katanya lagi keledai itu bodoh. Kata lemah, lambat, LLB. Lemah, lambat, bodoh. Tapi ternyata itu ditunggangi oleh raja macam apa itu? Dan raja macam apa? Itu yang dinubuatkan oleh Zakaria. Itu yang kita bacakan. Zakaria menubuatkan bahwa akan datang raja, tapi raja itu dia menunggang keledai. Aduh, mendengarnya saja tidak semangat. Masa raja datang menunggang keledai? Keledai apalagi keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Teman-teman, ternyata walaupun orang memahami keledai itu lambat, lemah, bodoh, apalagi dibandingkan dengan kuda, tentu sangat berbeda sekali. Kuda datang dengan kemegahannya. Kuda sudah biasa dibawa untuk berperang.
dibawa untuk berperang. Memang sih dipakai, tapi tidak dibawa ke garis depan. Tapi apa yang menjadi tugas keledai? Orang mengatakan dia lemah, lamban, bodoh, sebenarnya tidak. Dia kuat. Dia bisa membawa beban lebih berat, lebih besar daripada yang dibawa oleh kuda. Sudah dapat di Google? Nah, ada yang mulai mengangguk-angguk. Sebenarnya dia kuat, tetapi kelihatan lemah. Keledai pada zaman dulu termasuk salah satu alat transportasi, tetapi tidak dipakai untuk berperang. Raja yang datang, yang dinubuatkan oleh Zakaria, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel adalah Mesias. Saat itu memang orang Israel sedang dijajah, dan mereka sedang merindukan ada raja yang datang yang bisa membebaskan mereka. Dan puji Tuhan dinubuatkan bahwa akan datang raja itu. Jadi pada perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang Mesias itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Zakaria, saya rasa orang yang mendengarnya juga kecewa. Karena ternyata raja yang datang itu, teman-teman, adalah raja yang menunggang keledai. Artinya bahwa raja itu datang tidak untuk berperang, tidak untuk berperang. Dengan si Maifasume, Latohare Rasulullah, bukan untuk berperang. Tapi dikatakan di sini tadi, dia datang membawa damai. Dia datang membawa damai, bukan peperangan. Beberapa ratus tahun kemudian barulah terwujud, baru tergenapi pada perjanjian baru. Yaitu raja yang datang itu siapa? Siapa? Raja yang datang itu siapa? Yesus Kristus. Sebelum Paskah, ketika Yesus memasuki Yerusalem, apa yang dia naiki? Apa yang dinaiki oleh Yesus? Apa yang dinaiki oleh Yesus ketika dia memasuki Yerusalem? Keledai. Orang banyak datang. Apa yang dilakukan oleh orang banyak? Mereka menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Mereka berkata Hosana. Jadi itu baru tergenapi. Jauh sekali. Kurang lebih 400 tahun setelah Zakaria berbicara. 400 tahun kemudian baru tergenapi. Yesus datang. Dia menjadi raja. Tetapi dia naik keledai. Saat itu memang bangsa Israel juga sedang dijajah oleh bangsa Roma. Dan mereka sedang menanti-nantikan seorang yang memimpin mereka untuk berperang melawan Roma. Tetapi apa yang terjadi? Yesus datang. Yang dia proklamirkan adalah kedamaian. Hari ini kita merayakan Advent kedua. Minggu lalu kita merayakan Advent pertama, sekarang Advent kedua. Masa-masa Advent ini adalah masa-masa kita mempersiapkan diri menyambut Raja yang datang. Kita harus dipersiapkan, hati kita harus dipersiapkan bahwa Raja yang datang, Raja yang kita sambut, Raja yang menjadi Tuhan kita adalah Raja damai. Raja damai. Dia datang bukan untuk berperang. Dia datang bukan untuk mengajak kita ayo perang. Tidak. Malah apa yang dikatakannya? Kasihilah musuhmu. Kalau di perjanjian lama dikatakan telinga ganti telinga, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus berkata berbeda. Yang dia katakan adalah kasihilah musuhmu. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, dunia ini telah jatuh di dalam dosa. Dan sebenarnya karena
berdosa, mau tidak mau seluruh manusia yang telah berdosa ini harus dihukum. Orang berdosa itu harus dihukum. Tetapi kenapa kita tidak dihukum? Kenapa dunia tidak dihukum? Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah kasih. Di Yohanes dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pasti nanti banyak ayat hafalan ini di Natal. Si manusia mau masih mewawangi nasi gulidah. Jadi Allah itu adalah kasih. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia supaya tidak ada yang dihukum. Dan dia proklamirkan kedamaian. Dia proklamirkan kedamaian. Di Advent kedua ini yang menjadi renungan kita adalah ketika saya dipimpin oleh Raja Damai, apa yang saya lakukan? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Putri Sion, Putri Yerusalem. Siapa Putri Sion? Siapa Putri Yerusalem? Putri Sion, Putri Yerusalem adalah seluruh penduduk Yerusalem. Apa yang mereka lakukan ketika Raja Damai datang? Mereka bersorak-sorai, mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan. Kenapa? Karena memang itu yang mereka nantikan. Mereka mengharapkan kedamaian, capek berperang. Saat ini sedang perang antara Israel dan Palestina. Banyak orang Kristen mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Israel. Teman-teman Muslim mengidentifikasi diri bagian daripada Palestina. Kalau saya tidak berada di antara dua itu, saya berada di tengah-tengah dan selalu mendoakan agar terjadi kedamaian. Amin. Agar terjadi kedamaian. Perang itu sungguh-sungguh menyakitkan. Kita juga yang ada di sini, hari ini kita merenungkan bahwa kita mau hidup kita dipimpin oleh Raja Damai. Putri-putri Sion, putri-putri Yerusalem, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Kenapa? Karena Raja Damai datang. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh pemuda BNKP Hili Sangabela? Hari ini kita mendeklarasikan bahwa kita mau dipimpin oleh Raja Damai. Amin. Kita mau dipimpin oleh Raja Damai. Sekarang apa yang kita lakukan? Hidup yang dipimpin oleh Raja Damai itu harus menjadi agen pembawa damai. Menjadi agen pembawa damai. Amin. Oke, pertanyaannya, sebagai agen pembawa damai, apa yang akan aku lakukan? Pikirkan. Mulai saat ini pikirkan. Tuhan mau saya menjadi agen pembawa damai. Apa yang saya lakukan membawa kedamaian di tengah-tengah keluarga? Apa yang saya bawa sebagai pembawa damai di tengah-tengah masyarakat? Apa yang saya lakukan sebagai pembawa damai di tengah-tengah bangsa ini? Sederhana sebenarnya. Siapa yang punya akun Facebook? Semua ya? Semua ya? Ada juga belum? Yang belum tidak apa-apa, jangan kecil hati. Suatu saat kamu pasti punya akun Facebook. Apa yang sudah Anda sampaikan kepada dunia melalui akun Facebook? Setiap kita buka Facebook kita, ada pertanyaan di situ. Pertanyaan apa? Ayo. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan itu yang Anda tuangkan dalam status Facebook. Mulai sekarang, ketika
kita pemuda BNKP Hili Sangabeula mengatakan hidup saya dipimpin oleh Raja Damai, maka ketika Facebook bertanya apa yang kamu pikirkan yang akan kamu sampaikan kepada dunia, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Yang disampaikan oleh pemuda-pemuda Kristen adalah pesan-pesan damai, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan yang membawa perubahan, pesan-pesan yang penuh dengan pengharapan. Bukan ketika kamu melihat ada teman-temanmu yang berkelahi, langsung videokan, buat siaran langsung, seakan-akan ini berita heboh yang dibutuhkan oleh dunia. Tidak butuh itu. Sudah banyak agen-agen yang membawa kehancuran di dunia. Biarkan mereka itu. Kamu adalah agen-agen pembawa damai. Pesan-pesan yang kamu sampaikan adalah pesan-pesan kedamaian. Yang kamu beritahukan, yang kamu pikirkan, yang kamu sampaikan kepada dunia adalah prestasi. Amin. Prestasi yang dicapai oleh pemuda BNKP Hili Sangabeula itu yang beritahukan kepada dunia. Apa potensi-potensi yang dimiliki Hili Sangabeula? Sampaikan itu kepada dunia agar dunia semakin tahu Hili Sangabeula. Dan kita harus bangga dengan Hili Sangabeula. Sampaikan itu kepada dunia. Pesan-pesan kebaikan. Apa potensi-potensi yang dimiliki? Apa yang ada di lingkungan sekolahmu? Itu yang kamu sampaikan, itu yang perlu kamu beritahukan. Hindari. Banyak sekali saya lihat status-status anak-anak muda penuh dengan kata-kata makian, falele, ogoro itaramai. Ya kan? Bisa nanti ilah status ni apa kata falele. So masa si bangga si baik la bebas status no so si faudu dan ada sokeralan ada jurus lawan. Ada Katarina, jurus Katarina. Luna Katarina atau ada Pak Guru, jurus saja dah. Lagi persis nama sobat kulira. Aduh, kan? Bukan itu yang dibutuhkan dunia. Yang dibutuhkan dunia saat ini adalah pesan-pesan damai. Coba bayangkan saat ini apa yang terjadi menjelang pemilu. Kita tidak tahu mana berita yang benar, mana berita bohong. Dan hampir semua bohong. Hampir semua bohong. Jangan percayai apa yang dituliskan tentang pemilu, tentang capres. Karena capres 1, pendukung capres 1, 2, 3, masing-masing apa yang mereka lakukan. Mereka penggal-penggal cerita-cerita dan mereka sampaikan kepada dunia sehingga seakan-akan oh iya ya, seakan-akan tidak ada satupun yang benar. Di capres nomor 1 yang ditonjolkan kesalahan, di capres nomor 2 yang ditonjolkan kesalahan, capres nomor 3 yang ditonjolkan kesalahan. Kita bingung. Para pemuda juga yang akan menjadi pemilih pemula bingung, siapa yang saya pilih? Ini semua adalah tidak ada pemimpin yang benar. Itu semua berita bohong. Karena saat ini yang telah ditetapkan sebagai capres dan cawapres itu adalah anak-anak terbaik bangsa. Amin. Amin. Anak-anak terbaik bangsa. Jangan percaya ketika ada yang menjelek-jelekan mereka. Kamu sebagai agen pembawa damai, sampaikan kepada dunia bahwa yang kita butuhkan adalah kedamaian. Pemuda gereja, pemuda Kristen, pemuda BNKP Hili Sangabeula. Hari ini, Advent kedua, kita harus seperti putri-putri Sion, seperti putri-putri Yerusalem, bersorak-sorai memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya.